Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih dipertemukan dalam kajian ilmu tajwid. Selanjutnya salawat beserta salam kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Santriwan, santriwati Pondok Pesantren Makrifatul Ilmi serta jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Pada hari ini kita masih berlanjut pada kajian ilmu tajwid. Sebelum kita mulai, tentu alangkah baiknya kita membaca suratul Fatihah. Semoga kajian ilmu kita mendapatkan ilmu yang manfaat barakah fid dini wad dunya wal akhirah, serta ibadah puasa kita selalu mendapatkan rahmat dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ala hadiniyah wa ala kulli yadin sallallahu hadratin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa ajlihi wa sami'in ikhwani rambi wa sallam wa syuhada sholihin wa sahabat wa tabi'in wa ulama il alim as-salafin wa اسمه الشريعة والسنة عليه والسنة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik santriwan, santriwati yang berbahagia, pada pembahasan ilmu tajwid kali ini kita masih berlanjut pada pembahasan materi mengenai makharijul huruf. Yakni kita di penghujung materi makharijul huruf, di mana kemarin kita sudah membahas huruf-huruf, pengucapan huruf dari huruf hijaiyah yang pertama, kemudian lanjut kemarin sampai kepada huruf mim. Ya, tentu saya ingatkan sekali lagi, belajar makharijul huruf tentu harus lebih dominan kepada praktek pengucapan huruf itu sendiri. Ya, tanpa adanya praktek, tanpa adanya pengulangan-pengulangan, maka tentunya makharijul huruf itu tidak akan sempurna. Membaca Al-Quran tidak akan sempurna ketika kita mengetahui makharijul huruf dan sifatul huruf. Baik, kita lanjut kepada huruf hijaiyah yang selanjutnya, yakni huruf nun. Di manakah letak daripada makhraj huruf nun? Makhraj huruf nun yakni torful lisani tahta makhrajil lami qalilan ma'ama yalihi min lisatil asnanil ulya. Makhrajnya yakni ujung lidah bertemu ya arah gusi gigi atas. Ya. Makhraj nun ini ya ujung lidah bertemu gusi gigi atas. Ya, jadi makhrajnya ini di bawah sedikit makhraj lam. La sama na, ya, itu berdekatan ya. Nun itu di bawahnya daripada makhraj lam. Nah, ya, tentunya nah ini juga agak mudah cara pengucapan huruf na, nun, ya, nun atau na. Ya, tidak begitu susah, tidak begitu sulit pengucapan huruf nun. Seperti huruf mim, huruf ma, mim itu juga tidak begitu sulit cara pengucapan. Ya, maka dari itu nanti ada sifat yang namanya idlaq. Kalau ada sifat idlaq berarti pembacaan daripada huruf tersebut tidak begitu sulit atau mudah. Ya, itu adalah makhraj daripada huruf nun. Ujung lidah ya bertemu sedikit makhraj lam. Ya. Itu. Kemudian
Kita lihat apa saja sifat-sifat daripada huruf nun. Yang pertama, jahar. Sifat huruf nun yang pertama, jahar, nafasnya ditahan. Kemudian yang kedua, yakni bainiyah. Apa itu bainiyah? Bainiyah yaitu tengah-tengah atau sedang-sedang antara rokhawah dan syiddah. Suara tidak terlepas dengan sempurna dan tidak tercegah dengan sempurna, tengah-tengah. Jadi tengah-tengah itu namanya bainiyah, antara syiddah dan rokhawah. Ya, enggak terlepas sempurna suaranya, juga enggak keluar semua, enggak tercegah semua ya. Itu namanya bainiyah, sifat bainiyah. Kemudian sifat yang selanjutnya yaitu istifal. Pangkal lidah tidak bertemu langit. Kemudian sifat yang selanjutnya yakni infitah, langit-langit terbuka. Yang selanjutnya idlak. Nah, idlak kan pasti kalau pengucapan huruf itu mudah seperti nun, mim, ba, lam, itu salah satu huruf idlak yang mempunyai sifat idlak. Ya, ringan, pengucapannya ringan atau mudah dalam pengucapan huruf tersebut, idlak. Ya, lawannya adalah ismat. Huna itu dengung. Tentunya tahu sendiri ya. Nun ketika bertasydid dengung. Ya, nanti dengung juga banyak, ada idgham bi ghunna, idgham bila ghunna dan sebagainya. Ya. Huruf nun itu mempunyai sifat juga ghunna. Nani nuban. Apalagi kalau ketemu nun bertasydid itu ada ghunna. Wan nazi'ati ghar, wan nazi'at, inna a'tayna. Nah, itu nun ya. Nani nunan. Jahar sifat yang pertama, yang kedua bainiyah, yang ketiga istifal, yang keempat infitah, yang kelima idlak, yang keenam gunnah atau dengung. Itu adalah makhraj dan sifatul huruf daripada huruf nun. Kemudian huruf yang selanjutnya yakni huruf waw atau wawu atau wa. Wawu, waw atau wa ya. Wa. Di mana letak daripada huruf wawu atau waw? Ya, yakni makhrajul hurufnya infitahus syafatain, antara dua perut bibir. Antara dua perut bibir. Wa. Ya. Wa. Juga harus jelas. Wa. Wawu, wawu. Wawi, wawu. Nah, wa. Itu makhraj daripada huruf waw. Nah, kemudian apa saja sifat-sifat dari huruf waw? Yang pertama yaitu jahar. Nafas ditahan. Ketika membaca wa, nafasnya ditahan. Kemudian yang kedua rokhwah. Suaranya lepas atau tidak tertahan. Rokhwah. Wa. Suaranya keluar. Wa. Ya. Kemudian yang ketiga istifal. Pangkal lidah tidak bertemu langit-langit. Kemudian yang selanjutnya infitah. Ya, sebagian besar permukaan langit terbuka. Infitah. Wa. Ya, wa. Kemudian sifat yang terakhir ismat. Nah, wa ini ismat,
hati-hati, tidak lancar. Pengucapan huruf wa tidak segampang, tidak semudah nun dan mim. Nah, makanya tidak ada sifat idlaq, sifatnya ismat, hati-hati. Wa tawwaba, ya, awaw wa nasaru, ya. Jadi wawi wow. Jangan membacanya ya harus wow sampai kelihatan wow. Ya. Moncong hidungnya, apa namanya, mulutnya kamu moncong. Wawi wow. Nah, itu ya. Ini sifat huruf yang pertama ha, jahar, rakhwa, kemudian istifal, kemudian infitah, dan yang terakhir ismat. Ya, itu adalah sifat makhraj daripada huruf waw. Kemudian huruf yang selanjutnya huruf ha. Ha bukan ha. Ya, bedakan antara ha dan ha. Jangan keliru. Ya. Kalau di Indonesiakan, ya, terkadang ha sama a, ha. Kalau ha juga ha sama a. Jadi kadang kalau ditulis Latin secara bahasa Indonesia kadang ada yang kurang tepat. Ya. Ya, gimana makhraj daripada huruf ha? Makhrajnya yakni aqsal halqi. Aqsal halqi. Apa aqsal halqi? Ya. Pangkal tenggorokan, ya, atau tenggorokan, bagian tenggorokan paling dalam. Aqsa, ya, paling ujung dalam, bukan ujung keluar. Ya, kalau ujung luar ya adna. Ya. Aqsal halqi, tenggorokan pangkal atau tenggorokan bagian dalam, paling dalam, yang paling dalam. Tenggorokan paling dalam, paling ujung dalam. Itu aqsal. Ha. Makanya pengucapannya ha. Nanti ada ha, ada ha, ada kha. Itu beda semua ya. Ada tengah-tengah tenggorokan, ada ujung tenggorokan, ada pangkal tenggorokan. Ha ini adalah pangkal atau bagian tenggorokan yang paling dalam. Paling dalam berarti pangkal, paling bawah. Ya. Itu adalah makhraj daripada huruf ha. Kemudian kita lihat apa saja sifat-sifatul huruf daripada huruf ha. Yang pertama, hamas, nafas berhembus. Ha, ketika pengucapan huruf ha, nafas berhembus. Hamas artinya nafas berhembus atau berdesis. Kemudian yang selanjutnya rokhawah. Rokhawah, lawan daripada syiddah, suara tidak tertahan. Nah, berarti suaranya keluar. Ha. Harus jelas. Ha. Jangan setengah-setengah. Ha. Jadi harus benar-benar dari tenggorokan. Ha. Tenggorokan paling bawah. Ha. Kemudian sifat selanjutnya istifal. Pangkal lidah tidak bertemu langit. Sifat selanjutnya infitah. Langit-langit terbuka. Kemudian sifat yang terakhir ismat. Hati-hati atau tidak lancar. Ya. Ha. Ha hi hu ha. Ha hi hu ha. Ha. Bedakan antara ha dan ha. Antara kha juga beda. Ya. Ha.
ha hi hu ha. Ha. Oh, sekali lagi ha. Ya. Di surat Al-Fatihah, ihdinas sira ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas ya. La raiba fi. Ya, harus benar-benar ha, jangan jangan tipis ya, jangan pelan. Kalau bunyinya pelan, bunyinya tipis, nanti tidak di ujung, sudah paling bawah. Kalau paling bawah itu agak besar suaranya ya. Ha. Ya, ha dikeluarkan paling ujung, paling bawah, pangkal tenggorokan. Ihdinas sira. Tapi bukan ghain, bukan gha. Ya, bedakan antara al, ai ya. Ini pakai ha ya, bukan ghain, bukan gha. Ya. Han ha hi ha naminal mu nimuhan ha hi ha. Ya. Ha. Ha juga termasuk salah satu huruf izhar. Ya. Itu adalah sifat dan makhraj daripada huruf ha. Kemudian yang selanjutnya, huruf selanjutnya yakni hamzah. Ya. Apa? Hamzah. Gimana bentuk huruf hamzah? Ya, huruf hamzah yakni ya. Tapi terkadang ya di dalam mushaf, penulisan dalam mushaf huruf hamzah ya ada yang ngikut atau nimbrung di alif, huruf mad ya. Salah satu huruf mad, kadang alif, hamzahnya di atasnya ada hamzah kecil. Kemudian huruf wawu, ketika huruf mad biasanya ada huruf wawu, di atas huruf wawu ada ain kecil. Nah, itu hamzah juga. Terkadang huruf ya, ketika ada mushaf, ada tulisan ya huruf ya, penulisan huruf ya, huruf mad huruf ya, terkadang ada di huruf ya itu ada ain kecil, itu juga huruf hamzah. Jadi huruf hamzah bisa mengikuti salah satu huruf mad ya. Hamzah kecil, nanti hamzah ada dua, dibagi dua, ada hamzah wasol dan hamzah qata. Nanti penulisan di mushaf Timur Tengah biasanya hamzah wasol itu ketika penulisan hamzah wasol ada shot kecil, ada bahasanya itu kayak kecebong ya. Kalau ada namanya kita lihat ya, silakan bisa dicek, dilihat mushaf terbitan Timur Tengah seperti Madinah, Arab Saudi dan lain-lain ya. Itu ketika ada hamzah ya, ketika ada yang hamzah wasol pasti ada atasnya shot kecil atau kayak kecebong itu. Nah, itu hamzah wasol. Nah, itu nanti ada pembahasan mengenai hamzah wasol dan hamzah qata. Hamzah wasol berarti itu hamzah yang bisa disambung. Kalau qata asli tidak bisa disambung. Ya. Itu hamzah. Ya. Jadi huruf hamzah tadi, penulisan huruf hamzah tadi ya, ain kecil ya. Jadi bisa penulisannya bisa tergantung saya ngikut pada huruf apa, huruf mad bisa ngikut di huruf alif, bisa ngikut di huruf mad alif, bisa ngikut di huruf mad wawu, bisa ngikut di huruf mad ya. Tergantung nanti penulisan huruf hamzah tersebut ya. Nanti jangan bingung, kok kadangan huruf hamzah
ada yang wawu, kok kadangan ada yang alif. Nah, itu memang huruf hamzah bisa penulisannya bisa di salah satu huruf mad tersebut. Ya. Di mana makhraj daripada huruf hamzah? Makhrajnya yakni sama dengan huruf h, yakni aqsal halqi, pangkal tenggorokan atau tenggorokan yang paling dalam, tenggorokan yang paling bawah, yang paling dalam, yang paling dalam, yang paling bawah, pangkal sama saja. Aqsal halqi, ya, tenggorokan yang paling dalam. Itu makhraj daripada huruf hamzah. Kemudian apa saja sifat-sifat daripada huruf hamzah? Yang pertama jahar. Sifat yang pertama huruf hamzah jahar. Yang kedua syiddah. Nah, hamzah ini jahar, yang kedua syiddah. Nah, kalau ha tadi sifat yang pertama hamas dan rokhwah, beda. Makhrajnya sama-sama pangkal tenggorokan, sama-sama aqsal halqi, tetapi sifatnya beda. Ya. Makanya juga pembacaannya pun beda, walaupun makhrajnya sama, tetapi sifatnya beda. Kalau ha, ya, dia rokhwah. Begitu juga hamas, tetapi hamzah ya, dia jahar dan syiddah, suaranya tertahan, tidak keluar. Itu namanya syiddah dan jahar, nafasnya di ketika pengucapan huruf yang pertama jahar, kemudian yang kedua syiddah. Ya, itu diperhatikan. Dan mulutnya harus benar-benar terbuka, jangan mulutnya setengah-setengah. Nanti bisa jadi Nah, karena mulutnya nggak terbuka, jadi agak-agak ke huruf A-nya nggak terbuka banget, malah agak ke ya. Benar-benar dibuka. Ya, huruf hamzah A, I, U. Ya. Kemudian sifat selanjutnya istifal, pangkal lidah tidak bertemu langit-langit. Kemudian infitah, langit-langit terbuka. Yang terakhir ismat. Ya. Sifatnya hampir sama dengan hamzah, dengan ha. Ya, hamzah dengan ha sifat hampir sama, cuma yang beda ya jahar dan syiddah. Ya, berlawanan. Kalau ha hamas dan rokhwa, kalau hamzah ada jahar dan syiddah. Makhrajnya pun sama, aqsal halqi. Ya. Ya. Ingat ya, huruf hamzah tadi penulisannya bisa di huruf mad alif, huruf mad wawu, huruf mad ya. Dan sejatinya tidak ada nama huruf hijaiyah, huruf alif. Akan tetapi hamzah alif adalah itu huruf mad, bukan huruf hijaiyah. Alif ketika diharokat tidak mungkin ada bunyinya kalau tidak disertai hamzah. Alif tidak akan berharokat, tidak akan bunyi suaranya ketika tidak dibarengi huruf hamzah. Makanya bunyi A itu bukan alif, tetapi huruf hamzah. Terkadang A apa bunyinya? Alif. Nah, itu kurang tepat, ya, itu keliru. Ya, makanya terkadang ya karena kita kurang mempelajari kajian ilmu tajwid, ya, maka kita juga kurang mendalam, jadi maka kita kadang-kadang keliru, itu wajar ya. Makanya bunyi A itu huruf hamzah, ya, bukan huruf alif, ya, keliru. Ya. Bunyi alif tidak ada, ketika hamzahnya tidak ada bunyinya dia. Yaitu huruf alif itu ya sangkut pautnya nanti sama huruf mad. Ketika huruf madnya fathah nanti bertemu alif. Ketika hurufnya domah maka hurufnya wawu dan sebagainya ya. Itu huruf hamzah, jadi perlu diingat. Ya, nanti pembahasan hamzah nanti ada lanjut pembahasan hamzah wasol dan hamzah qata'. Nanti di lain pembahasan. Ya. Kemudian
huruf. Nah, ini huruf, kita masuk huruf yang terakhir, huruf hijaiyah yang terakhir. Huruf yang terakhir, ya ini huruf ya. Ya. Di mana letak daripada makhraj huruf ya? Yakni ma baina wastil lisani wa ma yuhadihi minal hanakil a'la. Yakni berada pada tengah-tengah lidah dengan langit-langit. Iya. Tengah-tengah lidah dan langit-langit. Ya, ya, yu, yai. Ya, tengah-tengah lidah dan langit-langit. Ya. Apa saja sifat-sifat daripada huruf ya? Yang pertama jahar. Ya, sifatnya yang pertama jahar. Ya. Ya. Nafasnya ditahan, tidak keluar. Ya, jahar. Kemudian yang kedua rakhwah. Suaranya tidak tertahan. Ya, rakhwah. Kemudian yang selanjutnya istifal. Pangkat itu kita bertemu langit-langit. Kemudian yang selanjutnya infitah, langit-langit terbuka. Yang terakhir ismat, hati-hati atau tidak lancar. Ya, ini adalah sifat dari huruf ya. Ya, yai, yai, yu, yai, maliki yau, yaumit yau. Ya, ingat-ingat ya, yai, yu, yai. Ya. Ini sifat atau makhraj dari huruf ya. Ya, ini tengah-tengah lidah dengan langit-langit. Sifatnya yang pertama jahar, yang kedua rakhwah, yang ketiga istifal, yang keempat infitah, yang kelima ismat, hati-hati. Ya, itulah materi pembahasan mengenai makharijul huruf. Jadi pembahasan makharijul huruf kita sudah selesai sampai pada huruf ya. Jadi dari awal ya kita sudah dijelaskan makhraj dan sifat daripada salah satu huruf tersebut ya. Maka dari itu ya, setelah mengetahui makhraj dan sifatnya, langsung coba dipraktekkan di rumahnya masing-masing ketika membaca Al-Qur'an. Ya. Ada yang makhrajnya sama akan tetapi sifatnya beda. Ada yang makhrajnya beda akan tetapi sifatnya sama. Begitu juga sebaliknya. Ada yang mirip-mirip, ada yang berdekatan, dan ada yang jauh. Maka dari itu, ya, ini tentunya perlu praktek. Sekali lagi perlu praktek. Sebelum pembahasan mengenai ahkamul huruf, hukum-hukum huruf, hukum seperti nun mati dan tanwin dan sebagainya, ya tentunya kita sudah seharusnya belajar kajian ilmu tajwid, harus mengetahui tentang sifatul huruf dan makharijul huruf. Makanya ini juga harus hatam dan harus menguasai. Harus menguasai betul sifatul huruf dan makharijul huruf. Bukan cuma menguasai di ahkamul huruf, menguasai idgham, menguasai idhar, ikhfa, ya, huna, iklab. Cuma taunya itu. Ketika ditanya makharijul huruf, ditanya sifatul huruf, ditanya waqaf, tidak tahu. Itu kurang sempurna. Ya. Maka dari itu, makharijul huruf dan sifatul huruf ini juga harus dikuasai. Dan tentunya kuasainya bukan cuma teori, tapi lebih banyak praktek. Teori 30%, praktek 70%. Ya. Harus lebih banyak praktek. Membaca Al-Qur'an juga harus dipraktekkan. Sudah tahu makhrajnya, sudah tahu sifatnya. Nah, ketika membaca Al-Qur'an terus dipraktekkan supaya apa? Bacaannya benar-benar bagus. Tartil sebagaimana perintah Al-Qur'an, warattilil Qur'ana tartila. Tartil artinya apa? Ya bagus, betul, sesuai dengan kaidah tajwid, sesuai dengan sifatul huruf, makharijul huruf, ahkamul huruf,
dan waqaf dan ibtida. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib sudah dijelaskan, ya, pembacaan tartil itu apa? Ma'rifatul huruf, tajwidul huruf, wa ma'rifatul wuquf. Membaguskan bunyi huruf bacaan dan mengetahui hal ikhwal waqaf, ya. Itu adalah tartil menurut Ali bin Abi Thalib. Jadi benar-benar ketika pengen bacanya tartil juga harus mengetahui kajian ilmu tajwid dengan betul. Makanya praktek membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid itu hukumnya fardu ain atau wajib. Terkhusus para santri yang sedang belajar mengenai Al-Quran, belajar memahami Al-Quran, belajar membaca Al-Quran, belajar menghafal Al-Quran. Tentunya hukumnya wajib belajar kajian ilmu tajwid. Supaya apa? Supaya dalam belajar Al-Quran ya tidak salah. Ya. Mungkin itu pertemuan pada sore hari ini. Ya. Nanti kita lanjut pada pertemuan besok, pertemuan selanjutnya, pada materi selanjutnya kajian ilmu tajwid. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ketika ada salah ataupun ada keliru, mohon dibenarkan. Allahul muwaffiq ala aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.